Ya, kita lanjutkan pertemuan ke-11, yaitu bagaimana kebudayaan bisa masuk di dalam kehidupan seseorang atau individu. Jadi kemarin kita sudah kebudayaan apa saja, kemudian kita bicara soal apa yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan objektif bangun pagi, perbuatan sebagai tata cara hidupnya, sehingga menjadi penciptaan diri sendiri sebagai suatu kebiasaan. Nah, sebagai perwujudan atau komando atau keinginan seseorang berbuat sesuatu. Kemudian unsur normatif merupakan bagian dari kebudayaan, unsur yang menyangkut penilaian baik dan buruk, yang menyenangkan tidak menyenangkan. Unsur yang menyangkut seharusnya orang berlaku, unsur yang menyangkut kebudayaan harus mengadakan upacara, adat kelahiran, pertunangan dan sebagainya. Kemudian hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud tersalur melalui perilaku manusia. Kebudayaan telah ada sebelum lahirnya generasi. Kebudayaan diperlukan manusia. Kebudayaan menyangkut aturan-aturan yang berisi kewajiban terima atau ditolak. Nah, di dalam masyarakat dan kebudayaan itu ada hubungan beberapa hal yang menjadi unsur komponennya, yaitu masyarakat, kebudayaan, kepribadian, dan individu itu saling terkait. Jadi dia seperti contohnya di masa lalu kita lihat foto-foto nenek moyang kita 3 generasi sebelumnya, pasti wajahnya itu yang laki-laki itu sifatnya tidak ekspresif, berbeda dengan generasi sekarang yang memakai selfie dan sebagainya yang sifatnya gembira, ekspresif, beda dengan zaman dulu karena perbedaan generasi, karena perbedaan situasi. Jadi orang zaman dulu masa 10-20 tahun yang lalu orang takut untuk mengekspresikan nanti karena berkaitan dengan politik dan sebagainya. Indikator sistem nilai yang itu merupakan jadi faktor penting ya dalam kehidupan manusia, yaitu konsep tentang hakikat hidup, apakah hidup itu gembira, sedih dan sebagainya. Konsep hakikat karya itu sebagai bentuk apa, jadi kalau kita meninggalkan apa, kalau kita meninggal apakah didatangi banyak orang atau sedikit orang. Kemudian konsep waktu itu penting, apakah waktu itu lama, cepat dan sebagainya. Di agraris itu waktunya semusim, kalau waktu di handphone itu waktunya sedetik 2 detik. Waktu berita itu juga sama, waktu surat kabar, majalah itu punya kaitan yang berbeda, dan jurnal misalnya itu punya kaitan yang berbeda-beda. Jadi kalau jurnal itu bisa berwaktu-waktunya lama, sedangkan surat kabar itu harinya adalah sehari. Konsep lingkungan alam, bagaimana alam itu, apakah kita sebagai bentuk manipulasi atau bentuk yang kita pakai dalam kehidupan manusia secara praktis. Nanti kalau kita manusia itu memandang alam itu sebagai bentuk bahwa alam itu harus mengabdi manusia, padahal alam tidak diberi kesempatan. Itu seperti halnya cara berpikir gunung meletus sudah berabad-abad baru kemudian ada manusia. Maka cara berpikir alam, gunung berpikir, loh itu kan saya sudah berjuta-juta tahun meletus. Nah, manusia itu yang salah kok menempati tempat di mana saya mengeluarkan lavanya, laharnya. Juga konsep lingkungan sosial itu apa. Jadi kalau perbedaan orang kaya di masa lalu dan masa sekarang berbeda. Di masa lalu di beberapa tradisi orang punya lapangan atau halaman untuk semua bermain anak-anak, sedangkan kalau sekarang kalau bisa rumah itu pagarnya tinggi supaya anak-anak tidak bisa atau tetangga tidak melakukan transaksi sosial, karena perbedaan konsep lingkungan sosial. Karena orang di beberapa tradisi di masa lalu lapangan yang luas, ada anak yang bermain di situ, berarti orang itu kaya, karena kalau ada apa-apa dengan anak tadi itu masih merupakan tanggungan yang punya rumah. Itu perbedaan lingkungan sosial. Hak manusia, kebudayaan masyarakat itu kebudayaan individu dan perilaku sosialisasi masyarakat dan kebudayaan. Jadi memang di dalam kehidupan manusia, kebudayaan masyarakat saling terkait. Individu dan perilaku sosialisasi apa-apa yang merupakan di dalam hakikat kebudayaan itu masuk melalui itu. Apa yang baik dan yang buruk. Bendera merah itu berarti apa, bendera kuning berarti apa, di tempat-tempat tertentu itu punya arti. Demikian mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bisa melakukan